Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Masih membahas mengenai demam tifoid, masih bersama dua narasumber kita, Dr. Elsa dan juga Dr. Junia. Sebelum itu untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung di laman Instagram kita, langsung komen ya di postingan terbaru di @tvri Bengkulu. Masih bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Junia, Dok ya, kita masih membahas mengenai demam tifoid. Tadi di awal sudah disinggung Dok ya bahwa demam tifoid ini mengganggu sistem pencernaan. Lalu mungkin teman-teman tuh bingung Dok, sebenarnya apa sih perbedaannya Dok ketika kita sakit pencernaan biasa sama sakit demam tifoid ini Dok? Boleh Dokter Elsa? Ya, kalau demam tifoid dianya harus disertai demam pertama ya, karena dianya sekali lagi infeksi bakteri Salmonella typhi, dianya menyerang memang usus ya, usus di mukosa usus, sehingga nyerinya memang di nyeri pencernaan, nyeri perutnya. Kalau untuk membedakan dia dengan pencernaan lain, ya kalau misalnya kita bicaranya misalnya pencernaan misalnya kita bicara dispepsia ya, kalau dispepsia atau MAH itu kan cenderung nanti disertai dengan mual muntah, nyerinya di ulu hati, dan ada rasa begah atau rasa menyesak di sekitar abdomen atau perutnya. Lain ceritanya dengan Salmonella typhi. Kalau Salmonella typhi dianya demam, nyeri perut, dan pencernaan yang diganggunya bisa diare atau bisa juga bukan diare tapi BAB yang keras atau konstipasi ya, dia tidak BAB dalam beberapa waktu misalnya seperti itu, dan diikuti dengan gejala lainnya. Nanti mungkin disampaikan juga misalnya kayak lidahnya yang pahit ya, waktu pemeriksaan fisik lidahnya berwarna putih, ada putih-putihnya dan terasa kasar seperti itu ya. Kalau mual muntah juga bisa karena dia masuk ke organ pencernaan juga seperti itu. Harus diiringi dengan beberapa gejala-gejala lain Dok ya. Betul. Kita akan bahas lebih lengkap lagi, langsung Dokter Junia ke Salindia kita Dok ya. Oke, kita lanjut. Ini kita cukup tahu sedikit ya, di mana saat bakteri itu masuk, dia berkembang biak di organ, setelah itu dia bisa ke sirkulasi darah, bisa ke hati, kemudian ke lumen usus, bisa keluar lewat feses, kita masak makanan tidak bersih, terkontaminasi, akhirnya menularkan kembali ke orang lain, begitu. Nah yang paling parahnya ini dia bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna juga. Paling parah nanti karena dia saking radangnya, biasanya dibiarkan sih berlarut-larut, bisa perforasi ususnya, pecah ususnya, akhirnya radang abdomennya, perutnya. Nanti mulai itu kembung, keras, tidak ada lagi suara ususnya. Kalau itu sudah komplikasi jatuhnya ya, bukan demam tifoid biasa, tapi bisa sampai ke situ. Kemudian apakah bisa infeksinya sampai ke otak? Pernah ada sampai ke otak, terutama biasanya itu ada pada dewasa, tapi yang banyak saya temukan pada usia anak-anak dan remaja. Infeksi demam tifoid tidak tertangani dengan baik, tidak minum obat dengan benar, akhirnya imun yang menurun, radangnya sampai ke otak, menginfeksi otak. Akhirnya penurunan kesadaran dan akhirnya kalau tidak diobati dengan cepat dan benar berujung dengan kematian. Begitu. Sebenarnya penyakit ini apakah banyak terjadi dan banyak yang sembuh? Banyak. Tapi apakah ada yang sampai komplikasinya berat? Ada. Begitu ya. Jadi harus tetap hati-hati. Jangan sampai kita menyepelekan demam tifoid walaupun itu sering kita dengar ya. Dok, kalau lagi sakit nyeri gitu Dok ya, pasti kita biasanya dikasih sama dokter antibiotik. Lalu kadang kita kan memang harus habis Dok ya. Ketika kita tidak menghabiskan obat itu apa sih Dok yang terjadi gitu Dok? Oke. Yang namanya antibiotik banyak sekali jenisnya. Kemudian satu jenis antibiotik di penyakit A, B, C, cara penggunaan dan jumlah harinya pun berbeda. Dosisnya berbeda. Beda usia, beda usia dan beda jenis penyakit, beda dosisnya. Jadi saat diberikan dokter misal ya 1 tablet 3 kali sehari, berarti kan per 8 jam. Usahakan betul per 8 jam kita minum. Kalau bisa jamnya pun tepat gitu. Ya lewat sedikit lah, 15 menit nggak apa-apa. Kalau bisa tepat waktu. Jadi kemampuan antibiotik itu untuk melawan bakteri pun dia adekuat gitu. Jangan sampai
oh aku lupa nih minum pagi, jamak aja minum malam 2 biji. Bukan begitu konsepnya. Memang dibagi seperti itu karena kan udah ada perhitungannya, daya serap obatnya sekian waktunya, daya buang obatnya sekian waktunya gitu. Jadi diharapkan memang diminum sesuai waktu begitu. Kemudian disuruh 7 hari misalnya, 3 hari udah membaik demamnya tidak diminum. Disarankan tidak seperti itu, 7 hari dihabiskan berarti benar-benar dihabiskan. Karena kalau tidak dihabiskan akhirnya resisten. Kalau resisten suatu saat kita sakit, antibiotik tersebut, kuman tersebut bisa kebal terhadap antibiotik itu. Saat kita sakit lagi minum antibiotik tersebut tidak mempan lagi. Apakah kasusnya tinggi resistensi antibiotik di provinsi kita? Lumayan. Ya, oke. Sering terjadi dok ya. Betul. Oke, gejala klinisnya. Nah, demam tifoid sendiri berbeda dengan demam-demam lain. Dia punya ciri khas tersendiri demamnya, gitu. Dari setelah masa inkubasi, jadi saat kita tertular, tidak langsung muncul gejala. Misal nih, kita makan, makanan kita terkontaminasi, tidak bersih, jajan di luar, sembarangan misalnya ya. Kurang bersih, kurang hygiene, tidak cuci tangan. Makan tidak langsung demam, nanti malam enggak. Dia inkubasi dulu 10-14 hari baru muncul gejala klinis. Makanya kalau ditanya nggak ada dok, saya minggu ini nggak ada jajan-jajan gitu. Bisa jadi kan 10-14 hari yang lalu terkontaminasinya. Begitu. Baru muncul gejala klinis. Nah gejala klinis ini sendiri, gejala yang timbul itu bervariasi. Ringan, sedang, sampai berat dan kadang dapat berakhir dengan kematian. Jika tidak diterapi dengan baik dan benar ya. Oke, ini gejalanya minggu pertama, minggu kedua. Ini gambarannya kurang lebih. Apakah pasti ada? Tidak semuanya pasti ada di minggu 1 dan minggu 2. Apakah akan bisa gejala minggu kedua muncul di minggu 1? Terkadang ada. Itu kan variatif ya. Tapi rata-rata gejalanya seperti ini. Minggu pertama demam, meningkat berlahan terutama di sore hari. Nanti kalau datang ke dokter ditanya, Pak Bu demamnya tinggi terus ada hari yang turun atau demam setiap hari tapi kalau sore demamnya lebih tinggi begitu. Itu akan jadi pertanyaan. Pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan iseng gitu karena itu ada tujuannya untuk membedakan antar demam-demam lain karena demam bukanlah gejala utama di satu penyakit tapi bisa banyak penyakit dengan gejala demam. Itu memang kita harus periksa dok ya, kita tidak bisa langsung mendiagnosis sendiri dok ya. Betul. Penyakit ini. Kita akan bahas lebih lengkap lagi ya dok bersama Dr. Junia dan juga Dr. Elsa. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito.